Metrik trafficnya sigma metrik traffic kali tadi metrik jarak yang minimum, cari yang minimum. Z1 berapa, Z2 berapa, Z totalnya berapa. Jelas nggak? Ini yang star nih. Kita baru cerita star. Jadi tujuan algoritma yang ini saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu lama. Prof, izin bertanya, kalau Ya. algoritma greedy-nya itu bagian berarti ya Prof dari algoritma star-nya? Ya, bisa. Saya baru bahas algoritma star aja dulu. Oke, ya. Belum algoritma gini belum dibahas. Ya, baik Prof. Berarti yang paling mudah dulu. Tujuan algoritma ini, ya, tujuan dari dua algoritma ini menentukan topologi pendekatan. Karena kalau topologinya udah didapat, maka kita akan punya matriks jaraknya dari topologi. Sedangkan matriks trafficnya kan udah diketahui. Oke. Cara menentukan topologi di star, untuk star, ya, cara menentukan topologi star adalah ini caranya. Cari titik tengahnya dulu. Hub-nya, kalau di istilah teknikalnya hub. Semua terhubung ke dalam hub tersebut kalau membentuk konfigurasi star. Oke, jelas? Maka syarat hub itu harus mempunyai traffic yang terbesar, node yang terbesar dari dan ke node tersebut. Itu syaratnya. Nih. Nah, trafficnya kalau kita punya matrik traffic semua node A sampai ada 6 node ini, seperti ini, saya akan diketahui. Maka dari sini kita bisa menentukan node mana yang paling besar trafficnya dari dan ke node mana. Node mana yang terbesar trafficnya totalnya. Yang ke node X dan dari node X. Totalkan, maka cara mencarinya ya seperti ini. Anda kan udah paham cara mencarinya. Dari sini yang terbesar adalah kalau didapat ini ya sudah, yang lain terkonek ke sini, ke hub itu. Maka membentuk star. Topologinya udah dapat. Kalau topologinya dapat, maka ini topologinya tadi ya, 1, 2, 3. Maka dari topologi ini, maka Anda bisa menurunkan matrik jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh kasus ini. 1 ke 1 tentu 0 jaraknya ya. 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, 1 ke 6, 1 2 ke 1, 1 2 ke 2, 0. Ya, skip lah. 2 ke 3, 2 2 ke 4, 2 2 ke 5, 2 2 ke 6, 2 3 dan seterusnya. Nah, ini Anda dapat matriks traffic. Matriks jaraknya. Matriks jaraknya ada, matriks trafficnya ada, maka Anda bisa mendapatkan nilai Z minimum. Jelas nggak di situ? Gimana cara dapat Z minimumnya tadi kan sudah dijelaskan di sini nih. Metrik jaraknya ada, metrik trafficnya ada, maka Anda dapatkan Z minimum. Z-nya, nilai Z-nya, bukan Z minimum. Nilai Z, nilai traffic yang mengalir keseluruhan di dalam jaringan ini. Kalau metrik trafficnya ini sesuai dengan yang untuk slide ini sesuai dengan yang aturan tadi ya Prof yang ya kalau yang 1, 2. ini yang tadi aturannya. Kalau yang ini diketahui, ini kan diketahui. Contoh. Lain lagi ini. Oh. Ini diketahui. Contoh, diketahui. Oke. Matriks traffic 6 node seperti ini. Matriks trafficnya 6 node.
Ya. Berarti kalau misalnya untuk kasus slide selanjutnya itu pakai yang traffic yang ini ya, Prof? Ya, pakai traffic ini. Oke, iya. Ya, karena ini menurunkan topologinya berdasarkan start tadi didapat ini kan ini dari traffic ini. Startnya ada, ketemu ini, ya tadi sudah dapatkan, maka perkaliannya adalah matrik traffic yang ini kali matrik jarak yang Anda dapatkan di sini. Maka total matriks yang mengalir pada sistem ini ada sebesar 1,52 satuan. Artinya dinormalisasi apakah gigabit atau terabit, satuannya pokoknya itu unit satuan, 152 unit satuan. Berdasarkan traffic tadi. Sampai sini ngerti dulu nggak? Yang heuristik dulu saya jelaskan karena yang paling mudah. Hanya cari satu titik pusatnya, udah ketemu ya udah hubungkan semua ke situ. Kemudian kalau udah gitu turunkan matriks jaraknya, penempatan trafiknya ada, kita dapatkan nilai total trafik yang mengalir pada jaringan ini. Oke, jelas sampai situ? Jelas, Prof. Yang lain gimana? Jangan sungkan ditanya ya. Saya sengaja pelan-pelan di sini supaya Anda mengerti semua sehingga tidak ketinggalan ke depannya. Begitu ini ketinggalan, kebawa semua terus. Jadi percuma yang saya jelasin nanti di ujung-ujungnya kalau di sini belum mengerti. Kalau heuristik 1 belum dijelaskan ya, Prof? Belum. Oke, kasusnya beda soalnya, Prof ya. Nah, Yang ke-6 itu dia ke node 2. Ya. Oke, ini dulu jelas dulu heuristik tadi. Dan mencari Z-nya, ini Z-nya langsung saya tentukan, dihitung, nanti Anda boleh konfirmasi cek dari perhitungan tadi. Caranya ya tinggal kalikan matrik jarak dengan matrik trafiknya. Matrik jarak ini didapat dari konfigurasi ini, dapat ini nih tadi ya. Kemudian kalikan matrik trafiknya, dijumlahkan Z1 berapa, Z2 berapa, Z3. Maksudnya kalau Z1 artinya trafik yang masuk dan yang keluar node 1, itu Z1. Kemudian matrik yang keluar dan masuk ke Z2 sampai Z6. Maka jumlah totalnya adalah tentunya perjumlahan semua trafik yang mengalir di jaringan ini. Artinya perjumlahan dari Z1, Z2, Z3, Z4, Z6. Z ini adalah jumlah aliran trafik yang mengalir perkalian trafik dengan jarak ya tentunya tadi. Nilai yang mengalir pada yang ada di jaringan. Oke? Kalau udah, saya menjelaskan yang heuristik 1 balik lagi. Kalau heuristik 1 apa? Algoritma greedy dengan TIJ sebagai bobot pada link IJ, cari pohon yang memberikan optimum dasarnya. Meletakkan simpul-simpul yang mempunyai interaksi trafik terbesar saling berdekatan. Oke, jadi Anda lihat dulu traffic link mana, simpul-simpul ya, yang mempunyai interaksi trafik terbesar saling berdekatan. Artinya yang paling besar 38, 36, 35 ya. Berapa lagi? Urutan 3 besar. Coba Anda. Oke, Anda ini di ini aja dipindahkan ke sini. 38 itu dari berapa? Ring 138 ya. Kemudian yang kedua berapa? 36 ya. Diurut berdasarkan yang terbesar. Kemudian berapa lagi?
Setelah 36? 35, Prof. 35 itu not berapa? Not 6. Not 6. Not 6, 35. Terus saya urut aja lah. Yang terbesar berikutnya setelah 35 berapa? 28. 28 ya? 28, Prof. Ini ya, 28 ya. Not berapa tuh? Unit 4. 4. 4, Prof. 4, 3, 28. 28. Terus not berapa lagi? Not 3, 27. Not 5, 27. 5, 27. Terus not satu lagi Not 3. 3, 26. 26. Nah, yang terbesar berapa? 38. 38. Nih, satu ya. 38 dekatkan dengan yang 36. 2. Maka dihubungkan. Oke? Jelas? Dengan berapa lagi? 35 not 6, Prof. Nah, 35. Bentar. 1, 2. Paling besar not 36. Dari 38 ya. Nomor 1. Sebentar. Ininya cek dulu. Link-linknya. Coba. Dasarnya meletakkan simpul-simpul punya interaksi trafik terbesar saling berdekatan. Oke. Jadi Anda lihat di sini 1 ke 2, 36, 2 ke 35, kemudian berapa lagi? 3, 36, 35, 38, ya, ini 38, 36, 35, kemudian 28, 4. 428, yang kelima 27, keenam 2 ini. Nah, ini heuristik 1. Coba lihat ininya juga. Dengan IJ sebagai bobot pada link IJ, cari pohon yang memberikan optimum dasarnya, meletakkan simpul-simpul yang mempunyai interaksi trafik terbesar. Nah, di sini ini saya tadi terpengaruh oleh algoritma 1. Sebenarnya yang tadi itu algoritma 1. Coba algoritma 2. Nah, coba lihat intinya. Ini, meletakkan simpul mempunyai interaksi trafik terbesar saling berdekatan. Mana trafik yang terbesar antara node ini? Coba lihat. Nah, ini kan node 1 ya. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Trafik yang terbesar mana? 10 ya. Jadi bukan jumlahnya. Coba lihat. Meletakkan simpul-simpul yang mempunyai interaksi trafik terbesar saling berdekatan. Jadi yang paling besar adalah simpul 2 dengan 6. 10 ya. 10, 10. Nah, jadi urutnya bukan nilai jumlahnya. Ini saya tadi terpengaruh oleh waktu menurunkan apa? Waktu menurunkan center hub. Jadi Anda listnya adalah jumlah traffic yang terbesar dalam 2 node. Jadi node berapa? Tadi 10. 10 itu node berapa? Ke berapa? 2 ke 6. 2 ke Ya? 6. Oke, betul nggak? Mana lagi yang setelah itu? 1 ke 6, Prof. 1 ke 6. Node 8. 8 ya?
1 ke 6. Terus berapa lagi? 8-nya ada beberapa tadi, Prof. Bentar, saya cek dulu. Nah, ini. Dua, 1 ke 2, 1 ke 2, 1, 4, 1 ke 1 ke 4. 3, keempat, Prof. ke 4 ya? Iya, Coba diingat 1 ke 2, 1 ke 4, dan 1 ke sudah, Prof. 6 Ada ya? 16. Oke. Coba. Mana tadi? Ah, ini. 8 itu 1 ke berapa? 1 ke 2, 1 ke 4, 4, dan 1 1 ke... ke 6. Nah, oke. Ini yang terbesar kan? Setelah 8 berapa? 7. 7. 7. Berapa? Dari berapa ke berapa? 7. 1 ke berapa Nah, tadi? 7. 1 ke 3 sama 1 ke 5. Dan 1 ke? Ke 5. 1 ke 3, 1 ke 5. Di list aja dulu. 1 ke 3, 1 ke 5. Mulai dari yang terbesar, 10. 2 dan 6. Ini kan ya? Iya, Prof. Oke. Kemudian 1 ke 2, ya. Oke, baik, Prof. Kemudian 1 ke 4, Mhm. 1 ke 6 nggak mungkin. Karena akan membentuk ring. Nggak boleh kan? Ada ring. Ya. Jadi ini udah nggak boleh. Ya. Kemudian 1 ke 3, 1 ke 5. 1 ke 5. Udah selesai. Berarti kalau misalnya yang lain tidak perlu dilanjutkan ya, Ya, Prof. nggak perlu kan udah membentuk semua bentuk star. Membentuk apa? Tree. Ya. Jelas nggak? Ini berdasarkan tadi link, dicari link yang paling besar trafiknya diurut. Statistik 1. Meletakkan simpul-simpul yang mempunyai trafik terbesar saling berdekatan. Berdekatan adalah 10, 8, kemudian 7, ya. Di list, kemudian dihubungkan dari yang paling besar dulu, 10. 10 itu 2 ke 6 ya. Kemudian yang punya nilai berikutnya 8, 2 ke 1, kemudian 1 ke berapa? 1 ke 4, dan 1 ke 6. 1 ke 6 nggak mungkin, karena ini udah membentuk satu, bisa membentuk satu ring. Jadi nggak boleh, karena kita ingin tree kan. Kemudian yang belum adalah 1 ke 5 dan 1 ke 7. Ini nilai seperti itu. Maka stop di situ. Bisa aja 5 ke 6, 5 ke 6 nggak boleh bentuk ring. Besarnya berapa? 7 juga ya. 7 juga itu ada 5 ke 6. Salah satu alternatif lain bisa menjadi 6, 2, 1, 3, 4, 5 ke 6 gitu. Kan ini sama ya, 7 juga. Jadi ada 2 kemungkinan dengan topologi itu. Oke? Kalau Anda dapat topologinya, Anda dapat jaraknya, matrik jaraknya, kalikan matrik itunya akan dapat nilai Z. Nah, ini pendekatan dua-duanya. Oh, ternyata ini kebetulan dengan pendekatan statistik 1 nilainya lebih kecil dibandingkan yang ini. Mutlaknya berapa ya? Nggak tahu. Kalau pengen tahu mutlaknya, Anda bikin 120.296 konfigurasi, Anda hitung matrik jaraknya, kalikan matrik trafiknya, nah baru ketahuan nanti yang minimum berapa. Jangan-jangan mungkin